Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua. Bapak Ibu mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan saya Ibu Umi Saadah. Saya tutor yang mengampu mata kuliah pembelajaran IPA di SD. Kali ini saya mau memberikan penjelasan singkat mengenai metode pembelajaran IPA di SD. Materi yang saya sampaikan ini saya ambil referensinya dari buku materi pokok yang dapat diakses melalui website ut.ac.id. Salah satu unsur yang paling penting dalam mengajar yaitu merangsang serta mengarahkan siswa untuk belajar. Pada hakikatnya, mengajar itu menolong siswa untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, serta idealisme dan apresiasi yang menjurus kepada perubahan tingkah laku dan pertumbuhan siswa. Menjadi seorang guru yang baik merupakan kunci dan prasyarat bagi siswa untuk dapat belajar dengan baik. Guru yang baik itu yang bagaimana? Tentunya guru yang baik memiliki skill metode mengajar yang benar. Seperti apa metode mengajar yang benar? Jika kita berbicara soal metode mengajar, itu sebenarnya ada banyak sekali. Metode berbeda dengan teknik mengajar. Metode merupakan prosedur atau proses yang teratur. Sedangkan teknik bersifat lebih praktis dan merupakan penjabaran dari strategi. Di sini ada 10 contoh metode yang dapat digunakan oleh Bapak Ibu. Yang pertama, metode penugasan, metode diskusi, metode tanya jawab, metode latihan, metode ceramah, metode simulasi, metode proyek, metode studi lapangan, metode demonstrasi, dan metode eksperimen. Saya akan menjelaskan secara singkat contoh macam-macam metode tersebut yang dapat digunakan oleh Bapak Ibu guru di kelas. 1. Metode penugasan. Apakah Anda sebagai guru dalam memberikan tugas sudah sesuai dengan minat dan perhatian siswa? Padahal setiap murid itu memiliki minat dan perhatian yang berbeda. Walaupun sebenarnya bahasan tugas itu sama. Misalnya tugas mengenai perkembangbiakan pada tanaman. Mungkin murid yang satu senang mencari keterangan dari perpustakaan, sedangkan yang lain senang langsung mengamati di halaman sekolah. Jadi, jika guru memberikan tugas kepada siswa, sebaiknya siswa harus mengetahui dengan jelas apa yang diharapkan dari tugas itu. Siswa mengetahui tujuan yang akan dicapai. Jika siswa hanya menerima tugas untuk disuruh menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di belakang akhir bab, itu sepertinya kurang bermanfaat. Bagi murid yang pengetahuannya tinggi, tidak akan bermanfaat, karena dia sudah paham dengan isi buku tersebut. Sedangkan murid dengan kemampuan rendah, dia tidak akan berhasil mengerjakan tugas tersebut. Maka, dengan metode tugas ini, guru harus melakukan pemeriksaan dengan sungguh-sungguh kepada siswa. Karena jika pertanyaan yang diberikan seperti contoh tadi, maka jawaban siswa pasti akan bervariasi juga. Kedua, metode diskusi. Diskusi sangat dibutuhkan dalam pembelajaran di kelas. Saya rasa masing-masing guru sudah paham dengan metode ini karena sudah umum. Hanya saja
Tips penting untuk menarik minat siswa yaitu berikan tema diskusi yang menarik, sehingga akan merangsang siswa untuk saling berpendapat, saling beropini. Jika jawaban tidak sependapat, itu tidak masalah, asal siswa dapat menjelaskan atau guru dapat mengarahkan siswa mengapa jawaban siswa tersebut tidak sependapat. Yang ketiga, metode tanya jawab. Metode ini dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana murid Anda mengerti dan mengingat fakta yang telah dipelajari dan didengar. Pada dasarnya ada dua macam pertanyaan di sini, yaitu pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang dapat dijawab dengan banyak jawaban. Selain itu, juga dapat merangsang siswa. Misalnya, apa yang terjadi jika sungai terkena pencemaran limbah pabrik? Kesimpulan apa yang dapat ditarik dari suatu percobaan? Nah, itu misalnya pertanyaan terbuka. Kemudian, untuk pertanyaan tertutup, pengertiannya adalah pertanyaan yang dapat dijawab dengan sejumlah jawaban yang terbatas. Misalnya, siapa penemu mesin uap? Berapa tekanan udara yang normal? Nah, dari jawaban-jawaban tersebut sudah pasti jawabannya. Jadi, sebaiknya sebagai guru yang baik, itu pikirkan terlebih dahulu dan persiapkan dengan baik sebelum Anda mengajukan pertanyaan kepada siswa. Keempat, metode latihan. Metode latihan banyak digunakan di bidang olahraga, seperti berenang, lari, tinju, dan sebagainya. Begitu juga dalam pelajaran matematika, seperti menghitung, mengenal bentuk benda, menghafal rumus, dan lain sebagainya. Dalam pembelajaran IPA, metode latihan dapat diterapkan misalnya penggunaan mikroskop, penggunaan membaca termometer, penggolongan berbagai jenis hewan dan tanaman. Dalam metode latihan, tentunya ada siswa yang menganggap hal tersebut mudah dan sukar. Sebagai guru harus mengawasi siswa dalam berlatih, terutama jika menggunakan alat-alat laboratorium yang mahal. Selain itu, juga harus mampu memberikan tanggapan kepada siswa. Misalnya, ada siswa yang sangat aktif dan memberikan pertanyaan pada guru. Sebaiknya guru mampu merespon dengan baik. Kelima, metode ceramah. Metode ceramah ini merupakan metode yang paling tradisional, yaitu guru yang berbicara dan siswa yang mendengarkan. Metode ini dapat sangat membosankan bagi siswa yang kurang tertarik dengan ceramah guru. Jadi, supaya siswa tidak bosan, maka guru dapat memberikan misalnya membaca, melakukan atau membawa sesuatu sebelum ceramah disampaikan. Begitu pula sesudahnya, guru dapat memberi tugas misalnya melakukan pengamatan atau percobaan atas ceramah yang disampaikan. Itu misalnya jika ceramah dilakukan dengan menggunakan media atau dengan melihat video, itu juga bisa. Keenam, metode simulasi. Simulasi adalah tingkah laku yang guru kehendaki sebelum tingkah laku tersebut memang benar-benar dilakukan. Misalnya, melakukan pemasangan alat, mengukur, menimbang, mengamati, mencatat hasil, dan menyampaikan kesimpulan dalam bentuk lisan. Ketujuh, metode proyek.
Pada tingkat sekolah dasar, metode ini mungkin agak susah diterapkan karena proyek merupakan suatu penugasan yang memerlukan pikiran dan tindakan yang membangun dari siswa. Misalnya, siswa diberi tugas membuat kerangka manusia atau contoh metamorfosis hewan. Dalam melaksanakan suatu proyek, siswa Anda memerlukan peran aktif guru dalam membantu dan membimbing sehingga proyek tersebut berhasil. Kedelapan, metode studi lapangan. Studi lapangan merupakan pengalaman langsung atau melihat objek yang sebenarnya. Perlu Anda ketahui bahwa studi lapangan IPA sebenarnya tidak harus dilakukan ke tempat yang jauh dengan waktu yang lama, biaya transport mahal, dan perlengkapan yang lengkap. Tetapi dapat juga dilakukan di alam sekitar sekolah, seperti halaman sekolah atau kebun sekolah. Misalnya mengamati berbagai jenis tanaman, bunga, bentuk daun, aneka ragam jenis akar tanaman, bentuk awan, bagaimana cara matahari menghasilkan bayang-bayang. Itu juga bisa. Nah, dalam studi lapangan, guru hendaknya hanya berperan sebagai pembimbing atau narasumber. Biarkan siswa-siswa Anda yang mengamati, mengukur, menghitung, menganalisis, dan menarik kesimpulan sendiri. Kesembilan, metode demonstrasi. Biasanya metode demonstrasi dilakukan oleh guru sendiri, tapi alangkah lebih baik jika siswa juga ikut melakukannya. Jadi sebaiknya supaya demonstrasi tidak gagal, maka guru dapat melakukannya terlebih dahulu. Misalnya, mengamati air mendidih pada temperatur 1000 Celcius. Guru mempresentasikan seperti apa air mendidih pada temperatur 1000 Celcius. Atau guru dapat memperagakan globe bahwa bumi ini sebenarnya berputar. Planet yang sebenarnya mengelilingi matahari, bukan matahari yang bergerak. Jika guru melakukan demonstrasi, usahakan disertai dan diikuti pertanyaan yang mengiringi siswa memahami suatu konsep. Jadi, demonstrasi dapat membawa suasana yang menggembirakan. Kesepuluh, metode eksperimen. Metode eksperimen adalah metode yang banyak digunakan dalam mempelajari ilmu pengetahuan alam. Eksperimen atau percobaan yang dilakukan tidak selalu harus dilaksanakan di laboratorium, tetapi dapat dilakukan di alam sekitar. Eksperimen dapat dilakukan di laboratorium atau juga di lingkungan sekitar. Misalnya, apa yang terjadi jika es dimasukkan ke dalam air hangat? Benarkah ikan yang hidup dalam air tercemar akan mati daripada yang bebas pencemaran? Nah, dengan melakukan eksperimen, maka siswa dapat membuat kesimpulan sendiri, sehingga siswa juga dapat lebih kreatif. Baiklah, itu singkat penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Anda telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.